tim SAR dan warga akhirnya membentuk nih 2 tim pencarian. Setelah proses pencarian yang cukup rumit, pada hari ke-7 tim SAR menemukan pendaki yang tersangkut di bebatuan di bibir kawah Cermai. Dan 2 pendaki itu adalah Hildan dan Raya yang sudah meninggal. Hai, gue Aldi. Di episode bermalam kali ini, gue akan bahas kisah-kisah yang ada di Gunung Cermai. So, buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Dan buat kalian nih yang mau request atau mau bercerita tentang pengalaman berhantu kalian juga bisa kirim lewat email atau lewat DM yang ada di deskripsi di bawah. Oke? Gunung Cermai ini menyimpan begitu banyak cerita misteri yang begitu melegenda di kalangan para pendaki. Mungkin udah banyak nih yang dengar tentang Gunung Cermai. Gunung dengan ketinggian 3078 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Ini terletak di 3 kabupaten, diantaranya itu ada Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Selain diliputi dengan cerita-cerita yang misteri, Gunung Cermai ini juga banyak cerita legenda yang masih dibilang atau dibicarakan oleh masyarakat sekitar. Ada yang menyebut nih, Gunung Cermai ini dengan nama Ceremai. Ada yang percaya bahwa gunung itu dulu merupakan tempat berkumpulnya para wali, sehingga kemudian gunung ini tuh diberi nama dan Ceremai yang berasal dari kata penceraman yang artinya perundingan atau musyawarah para wali. Tapi nih belakangan ketika Belanda masuk ke Pasundan, disitulah baru berubah dari yang namanya Ceremai jadi Cirimai, Ciremai, kira-kira gitulah tulisannya. Dari sumber lain, misalnya dari Wikipedia, menulis nama gunung ini justru berasal dari kata cereme atau Phailanthus acidus, sejenis tumbuhan perdu berbuah kecil dengan rada masam gitu. Namun seringkali nih disebut Ciremai oleh warga sekitar. Ya merujuk pada gejala hiperkorek akibat banyaknya nama tempat di wilayah Pasundan menggunakan awalan ci. Ya, untuk penamaan tempat biasanya itu ada depannya pasti ci gitu. Jadi buat lebih gampang nama Gunung Cermai itu pakai Ciremai. Oke, kira-kira gitulah pengenalan tentang Gunung Cermai. Kita langsung aja masuk ke kisah-kisahnya. Gunung ini menjadi salah satu gunung favorit di kalangan para pendaki, termasuk seorang pendaki yang bernama Lukas Prianto yang membagikan kisahnya mendaki bersama teman-temannya pada 1996. Pada awalnya nih, si Fajar itu mengajak keempat temannya buat mengisilah liburan di Idul Fitri. Jadi kelima orang ini tuh termasuk Fajar nggak punya tuh pengalaman tentang mendaki. Jadi mereka tuh cuma pengen ke puncak, udah terus pulang. Padahal kan naik gunung nggak sesimpel itu gitu. Ada alat yang harus mereka bawa, persiapan-persiapan mulai dari carrier, logistik segala macam itu banyak lah. Kemudian nih mereka pada malam hari itu mereka berkumpul membicarakan tentang izin orang tua. 2 orang yang bernama Raya dan Hildan itu udah izin lah ke orang tuanya. Tapi mereka itu berbohong. Mereka nggak bilang kalau mereka mau pergi ke puncak Gunung Cermai. Sementara itu si Zaki itu dia udah izin ke orang tuanya kalau dia itu bilang pengen ke Gunung Cermai. Tapi nggak dibolehin nih sama orang tuanya. Tapi si Zaki itu ya gimana ya, pengen banget lah buat ikut sama teman-temannya naik ke puncak Gunung Cermai. Sementara si Fajar sama si Lukas itu sama kayak si Zaki ini. Dia tuh nggak dibolehin lah buat naik ke gunung. Ya karena nggak ada gitu orang yang yang berpengalaman di antara mereka buat naik gunung. Nah, keesokan harinya nih setelah sholat subuh, mereka ini berlima langsung lah pergi ke Gunung Cermai.
tanpa izin orang tua. Perbekalan mereka juga cukup dibilang sederhana atau seadanya. Karena mereka tuh cuma bawa tas sekolah yang dimana isinya tuh ada tenda, snack, senter, topi, roti, termos, air panas, rokok, serta air mineral. Nah, kesalahan mereka ini ketika mereka memasuki pos penjagaan jalur Linggarjati, itu mereka tuh nggak lewat ke base campnya atau lewat pos penjagaannya. Kemudian mereka memasuki nih hutan rimba. Ya di situ banyaklah pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Beberapa saat kemudian mereka tuh melihatlah ada gubuk dan mereka memutuskan untuk istirahat di sana. Ketika Lukas lagi membakar rokoknya nih, si Lukas ini ngelihat ada pria tua yang dia kira itu kayak ya seorang petani karena dia pakai camping gitu. Nah, si pria tua ini tuh kayak seolah-olah itu mengisyaratkan sama si Lukas. Kayak dia tuh seolah marah gitu. Terus dia bilang, jangan macam-macam di gunung ini. Lukas pun cuma bisa ngangguk, takut, dan terdiam. Anehnya nih, keempat temannya itu mereka tuh seolah tuh nggak ada apa-apa gitu. Ya udah biasa aja. Cuma Lukas doang yang ngerasa kalau si bapaknya itu marah dan bilang seakan-akan suruh jangan macam-macam di gunung itu. Mereka kemudian melanjutkanlah perjalanan. Dan mereka menemukan jalur curam, bebatuan yang begitu banyak, dan jalur yang cukup licin itu membuat mereka kesulitan. Nah, perjalanan melelahkan itu tuh membuat Lukas ini memintalah ke rekan-rekannya buat istirahat sejenak. Tapi si Fajar itu mengatakan kalau puncak Gunung Cermai itu sebentar lagi. Jadi ya mau nggak mau perjalanan itu dilanjutkan. Dan hari semakin gelap, kabut turun menyelimuti hutan. Jarak pandang mereka juga cuma sekitar ya 5 meter lah di antara mereka. Terus si Lukas nih ngeliat ada sesuatu di balik pohon besar. Nah, di balik kabut itu ada sosok pria tua yang sama kayak tadi, dan dia berkata ke Lukas hal yang sama. Suruh si Lukas itu jangan macem-macem lah di tempat atau di gunung itu. Nah, ngerti ya kenapa yang dirasain tuh cuma si Lukasnya doang gitu, sementara yang lain tuh ngerasa nggak ada apa-apa, ngerasa kalau si bapak itu tuh bilang dengan vibes positifnya tanpa ada rasa marah, sementara ke Lukas tuh ya dengan rasa marah itu. Nggak ngerti sih kenapa. Dan beberapa saat kemudian mereka tuh melanjutkan perjalanan dan mencapai puncak Gunung Cermai. Mereka pun akhirnya mendirikan tenda nih dengan jarak sekitar 5 meter dari bibir kawah Cermai. Ya setelah itu karena Lukas kecapean ya dari tadi jalan terus gitu. Karena emang dari awal si Lukas inilah yang merasa kecapean di antara yang lain lah. Merasa dirinya tuh lelah gitu. Akhirnya dia merebahkan diri. Terus si Raya itu meminta dirinya buat menemani si Raya untuk buang air kecil. Ya karena kelelahan si Lukas menolak. Terus kemudian si Raya ini ditemani sama si Hildan. Dan nggak tahu kenapa si Lukas ini merasa kalau si Raya sama si Hildan tuh udah lama gitu nggak balik-balik. Udah sekitar 2 jam mereka nggak kembali ke tenda mereka. Suasana pekat, gelap, dan angin kencang membuat si Lukas ini semakin khawatir sama kedua temannya itu. Lukas pun menghampiri si Fajar sama si Zaki yang tertidur. Tapi Hildan sama Raya itu nggak ada di sebelahnya. Kemudian Lukas ini membangunkan si Fajar sama si Zaki. Nah, mereka bertiga pun akhirnya tuh mencari Hildan sama si Raya. Tapi tetap aja tuh mereka nggak nemu sama sekali. Kemudian mereka memutuskan nih buat mencari lagi ketika hari sudah mulai terang. Zaki dan Fajar tidur kembali. Lukas yang masih terjaga mendengar suara azan. Ya karena mereka ini baru pertama lah buat mendaki gunung. Maka si Lukas ini merasa bingung gitu, kok di gunung ada suara azan. Lukas ini tiba-tiba tuh nangis, terus dia ya mau nggak mau mencari temannya lah. Tapi ya Lukas tetap aja tuh nggak menemukan si Hildan sama si Raya. Bahkan jejak hewan juga nggak ada. Akhirnya nih mereka tuh memutuskan buat lapor lah ke pos jaga terkait peristiwa itu. Tim SAR dan warga akhirnya membentuk nih 2 tim pencarian. Setelah proses pencarian yang cukup rumit, pada hari ke-7 tim SAR menemukan pendaki yang tersangkut di bebatuan di bibir kawah Cermai. Dan
dua pendaki itu adalah Hildan dan Raya yang sudah meninggal. Mereka pun dibawa untuk diotopsi dan teman-temannya diperbolehkan melihat untuk memastikan apakah itu betul Hildan dan Raya. Hasil otopsi ini mengungkapkan bahwa Raya ini tergelincir dan kemudian Hildan ini berusaha membantu, namun keduanya ini malah terprosok ke kawah. Raya meninggal karena terbentur dan menghisap gas dari kawah. Hildan ini sempat bertahan 1 hari, tetapi karena tangan yang patah dan menghirup gas kawah, Hildan pun meninggal di hari kedua. Cerita mistis yang beredar di gunung ini tuh tentang 2 orang pendaki, seorang cowok dan teman ceweknya yang menjajal ketinggian Gunung Cermai yang berakhir mengerikan. Ini dilansir sama terasgorontalo.com dari akun Facebook yang bernama Nur Hidayah yang membagikan postingan tentang cerita ini pada 2 Juni 2021. Wow, ini masih baru lah bisa dibilang, karena baru 3 tahun yang lalu ya. Oke, sisi cerita ini diambil dari pandangan cerita kedua orang yang mengalami kejadian kisah mistis Gunung Cermai. Nggak ada yang salah selama kita naik sampai puncak juga berkemah. Masalah itu baru muncul menjelang kita turun di Pengasinan Ayu Hike. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun, pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat berdiskusi di puncak. Mereka menyarankan buat ngecamp semalam lagi karena sudah mulai sore. Ya, tapi karena besok kita berdua itu udah kerja, ngecamp semalam lagi jelas nggak memungkinkan. Masuk hutan lagi, Ayu jalan duluan, kemudian aku di belakangnya biar bisa mengawasi. Ini sudut pandang dari si cowoknya ya. Kita berjalan pelan karena jalur Linggarjati agak bahaya untuk dilalui dengan cara berlari. Beberapa kali Ayu ini meminta istirahat, mungkin pengaruh dari hike. Nah, keanehan ini mulai terasa ketika kita melewati pos Sanggabuana. Kita nggak menemukan tuh satu pendaki yang naik, satu pun tuh nggak ada gitu. Ya, padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walaupun kesorean. Jam 5 sore. Kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini kita masak mie dan nyeduh kopi. Gimana Di? Udah sore banget nih. Kita camp lagi aja atau gimana? Kata si Ayu. Mukanya capek dan khawatir. Lanjut aja yuk. Sekalian capek. Kataku. Setelah di rumah, barulah aku tahu. Hujan coy. Setelah di rumah nih, ternyata si pencerita itu dia tuh bilang kalau dia tuh baru tahu dan baru ngeh karena fatal dibuatnya tuh di sini. Dan di Sanggabuana itu Ayu ini cerita waktu di Sanggabuana dia sebel banget, harus bentar-bentar tuh berhenti karena kasih jalan pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel, andai gak ada nih yang naik lagi, aku jadi enak turun. Entah kebetulan atau enggak, memang betul kami nggak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua yang fatal di Batu Lingga, Ayu ini membuang bekas pembalutnya ke rimbunan semak. Mulai dari sini sampai bawah adalah teror. Beres-beres peralatan, packing ulang, kita langsung jalan. Hari sudah mulai gelap karena menjelang maghrib. Kayak biasa, Ayu di depan dan aku di belakang buat mengawasi si Ayu ini. Bulu kuduk ini udah semakin berdiri lah. Rasanya di antara semak, di balik pohon, di setiap tempat yang gelap ada yang mengawasi. Kalau aku mulai nyeri, berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis di belokan hutan. Aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya gemetar. Dia bilang, "Di, lu duluan ya, yang di depan. Gue di belakang pegang carrier lu." Aku mengangguk. Jadi sekarang aku jalan duluan, sementara Ayu pegangan carrierku di belakang. Jalanan sudah mulai gelap total. Penerangan tuh cuma ada di headlamp doang. Dari sudut mata, aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi waktu menoleh ke arah pohon itu
itu nggak ada siapa-siapa. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas banget, yang dimana dia kira itu ada pendaki lain, yang nyatanya jalur di depan tuh cuma kosong dan gelap, nggak ada siapapun. Di sini aku berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan. Tiba-tiba aja si Ayu menangis dan terjatuh terduduk. Kepalanya disembunyikan di lutut dalam sesegukan. Si Ayu nih bilang, "Pocong, pocong, pocong." Ih, anjir, bangke. Mendengar itu, bulu kuduku itu berdiri. Ya karena omongan si Ayu ini, aku pun akhirnya melihat ke sekitar. Dan di sana nggak ada siapapun. Bener-bener gelap total. Aku pun bujuk si Ayu dan bilang kalau buat terus berdoa biar dapat perlindungan. Kira-kira gitulah, itu perkataan dia. Akhirnya Ayu nih mau berjalan lagi lah. Tapi ya matanya itu ditutup pakai buff. Ya cara ini tuh bikin Ayu nggak lagi nangis, tapi jalan mereka tuh jadi terhambat lah, jadi agak lambat. Sepanjang jalan aku masih ngeliat tuh ada sekelebetan hitam yang lewat. Kadang semak-semak bergoyang sendiri. Suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku nggak ngerti. Artinya terdengar di telinga entah siapa yang terdengar itu, atau mungkin suara pendaki yang terbawa angin. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalan. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu gak menghilang. Aku istighfar. Semakin kenceng, Ayu memegang tanganku dengan erat. Nyaliku habis. Aku terdiam di tempat, gemetar dan keringetan. Kali ini Ayu sudah memelukku. Dia walaupun gak melihat apapun, tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri, berharap sosok itu hilang sehingga kami bisa melewati. Tapi dia tuh tetap aja ada di sana. Tiba-tiba aja nih, punggungku ada yang menepuk. Seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah, kami selamat. Aku lega. Dia melambaikan tangan, mengajakku jalan. Aku langsung bergegas, sosok itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki itu hingga tiba-tiba dia menghilang. Sebuah suara itu sekilas terdengar lah. "Jalan terus aja bang, jangan tengok ke kiri." Dalam perjalanan turun, aku dan Ayu masih terus melayap pelan. Teror nyatanya bercampur dengan halusinasi, membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu, aku melihat ada tangan yang keluar dari tanah. Dan ternyata itu cuma akar. Dalam keadaan ini, akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun ketika merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu ini menuangkan air agar aku siuman. Kami mulai berjalan lagi. Keadaan sekarang berbalik. Aku yang hampir gak punya tenaga tersisa dipapah oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat, aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Gak berani memastikan kaki siapa. Aku menjamkan mata sambil terus berjalan. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada tenda. Aku lega bukan main. Akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat kami. Dia melambaikan tangan. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu, "Yuk, kita mampir dulu ke situ. Ngopi, istirahat. Besok aja jalan lagi," gitu. Sambil menunjuk ke arah tenda. Tiba-tiba aja nih, Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak dengan histeris, "Di, sadar! Di, istighfar di, nggak ada apa-apa di situ." 3 orang itu sekarang semuanya melambai-lambai dan memanggil, "Itu ada orang, yuk, ayo ke sana." Nggak enak udah dipanggil-panggil. "Ayo yuk." Ayu menamparku lebih keras sambil berteriak. Di kupingku menyuruh istighfar. Kali ini ketika aku menengok ke kiri, ketiga orang itu sudah berjarak 1 meter di dekatku. Sambil nyengir aneh, tiba-tiba kepala ketiganya itu lepas dan jatuh ke tanah sambil cekikikan kepala tadi menggelinding ke arahku. Aku histeris dan langsung lari. Beberapa lama aku sadar aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas, jantungku berdebar. Mau balik menyusul Ayu, aku kelewat takut. Tapi tak lama aku lihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat, dia cuma menepuk, mengajak jalan lagi. Aku berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan aku memperlebar jarakku dengan Ayu. Oke, ini gue lanjutin karena tadi tuh di sini tuh hujan deras karena ya suara bakal nyaru sama suara hujan. So tadi gue
cut dulu. Oke, kita balik lagi ke ceritanya. Terus terang, aku nggak yakin Ayu yang jalan di dekatku adalah Ayu temanku. Segala doa aku panjatkan. Ada rasa menyesal. Kenapa aku nggak hafal ayat kursi? Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah, aku bisa melihat di sebelahku ada kaki-kaki yang kulewati. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang hitam, ada yang memakai kain putih. Jantungku serasa mau copot ketika Ayu yang berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Emang ya gila sih, ini kalau ini aja udah kebayang di gua, dan itu wah, lu bayangin aja temen lu nih yang di depan tiba-tiba aja naik ke pohon sambil ketawa. Coba lu bayangin, itu posisinya di hutan, ada di gunung. Anjir, aku langsung putar arah, lari ke atas lagi. Gak jauh, aku lihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan, ini Ayu yang asli. Tapi begitu ku sentuh, dia berteriak histeris. Pergi, pergi. Dia langsung jatuh lemas. Saat dia sadar, aku yang menyentuhnya. Ini lu kan? Kami dengan badan gemetar dan doa-doa terus kami panjatkan, semua penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon, ada yang kepalanya muncul tiba-tiba di semak-semak, bau busuk dan wangi-wangi melati itu berganti-gantian. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut kalau kita jalan ada di kiri atau di kanan, itu takutnya ada yang menarik salah satu dari kita buat masuk ke semak-semak atau bahkan ke jurang. Belum lagi ada suara-suara. Ada terdengar suara yang kayak kelihatannya tuh marah dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan, bahkan nih ya, ada yang mengucapkan Assalamualaikum atau salam. Itu secara berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Nggak pernah terpikir tuh buat ngeliat udah jam berapa. Tapi gangguan itu masih aja gangguin kita. 1-2 tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar dengan jelas. Entah aku udah terbiasa dengan hal itu atau emang udah pasrah aja sama keadaan gitu. Aku 100% yakin kalau itu adalah burung jadi-jadian. Lewat di atas kami ada burung hitam yang dimana tuh terbang dengan pelan. Ternyata pas lagi diamatin bener-bener, ternyata itu bukan burung jadi-jadian, tapi emang ya burung biasa. Aku lega selega-leganya. Aku mendengar Ayu ini beristighfar, lalu jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi nih? Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi, ada yang terbang mengikuti sebuah karung batang. Aku terbangun di pos Cibunar, bingung dan disorientasi sampai aku tersadar lagi. Kejadian tadi malam bukan mimpi. Badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari kalau aku udah terbangun. Mereka langsunglah menghampiri. Yang satu memberiku teh panas manis yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Yang satunya ini duduk di sebelahku dan dia mengusap-ngusap punggungku dan berkata, diminum pelan-pelan saja tehnya Jang, kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan, masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. Pak, teman saya. Aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak adanya Ayu di situ langsung membuatku terserang ya panik lah. Ada di ruang sebelah, nggak apa-apa kok. Wah gila sih, cerita ini benar-benar kebayang di gua. Dan cerita ini tuh ada 2 part. Tanpa disadari, gua langsung satuin aja tuh. Ya nggak usah, biar nggak buang-buang waktu lagi lah. Gua mau satuin part itu biar jadi satu. Ya walaupun ceritanya tuh nggak detail-detail banget. Dan gue juga nggak tahu tentang kebenaran cerita dari semua itu. Ya walaupun di luar itu semua udah lumayan sih ya bikin sedikit merinding gitulah. Dan itulah video bermalam kali ini. Buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. Dan buat kalian nih yang mau request atau mau bercerita tentang pengalaman berhantu kalian juga bisa kirim lewat email atau lewat DM yang ada di deskripsi di bawah. Oke, dan terakhir, gue Ardi,
Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Ciao.